Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Miss harap kita semua dalam kondisi yang baik ya. Pada hari ini, Senin 18 Mei 2020, kita akan mengadakan ibadah secara online bersama-sama dari rumah masing-masing. Sebelumnya Miss mau menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Alek yang akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Mari sekarang kita persiapkan diri kita dengan baik dan sikap kita dengan baik untuk mengikuti ibadah pada hari ini dari awal hingga akhir nanti. Kita patut bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita hari baru bagi kita semua. Maka marilah kita datang untuk beribadah kepadanya sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan. Mari anak-anakku, kita akan bersama-sama membuka kebaktian kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kesempatan yang indah, kami boleh datang kepada Tuhan, walaupun secara online. Kami mau mengawali kebaktian kami di hari ini dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan baik bagi kami semua. Tuhan memberikan kesehatan dan kesempatan yang berharga di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mengisi hari-hari yang Tuhan karuniakan dengan sungguh-sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Engkau memimpin acara kebaktian
secara online ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Betapa besar kasih dan rahmat Tuhan kepada kita semua sampai pada hari ini. Sudah sepatutnya kita mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas banyaknya berkat yang Ia telah berikan kepada kita semua. Mazmur 101 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih selalu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah sekarang kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan lewat firman-Nya. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Halo anak-anak, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam pimpinan-Mu, Tuhan boleh senantiasa memelihara kehidupan kami. Sesaat lagi kami akan merenungkan dan belajar atas firman Tuhan. Pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua.
berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah ceritakan kebaikan Allah di hidupmu. Nah, coba kita lihat gambar ini. Pernahkah kita merasa lapar? Wah, lapar sekali. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau lapar, apa yang akan kita lakukan? Wah, kalau kita makan, pasti enak laparnya, lalu kemudian jadi hilang. Wah, enak sekali ya. Coba kita lihat anak ini makan. Wah, dia sangat menikmati makanannya. Enak sekali. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya juga kalau kita lapar, maka ada dua cara. Seperti tadi, langsung makan atau seperti gambar ini. Mempersiapkan makanannya dulu dengan memasak. Ayo, siapa di rumah yang pernah ikut memasak, mencoba memasak, membantu mama, papa untuk memasak? Coba kita lihat gambar ini. Ada seorang koki kecil dan ada dua orang anak yang sedang memasak. Wah, dia memotong sayuran, memotong buah. Kayaknya sih sedang ingin membuat makanan sehat. Nah, apakah anak-anak juga pernah melakukan hal itu? Wah, seru sekali ya kalau kita di rumah mencoba memasak makanan untuk kita makan sendiri, membantu orang tua yang sedang memasak. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau manusia bisa memasak, mencari makan sendiri. Tapi bagaimana dengan hewan? Nah, ini gambar apa nih? Coba kita lihat. Betul, ini adalah gambar domba. Ya, ini dombanya, wah, dombanya seperti Shaun the Sheep ya, gendut-gendut, bulat-bulat dari kapas, dari wool. Ya, lucu sekali gambarnya. Ini adalah domba. Siapa di sini yang pernah melihat domba? Ya, domba. Domba berbeda dengan kambing. Apa bedanya? Coba. Ya, umumnya dari warna ya. Domba itu umumnya berwarna putih, krem atau coklat muda. Sedangkan kambing itu rata-rata atau kebanyakan berwarna lebih gelap dan bulunya cenderung lebih tipis kalau kambing ketimbang domba. Nah, domba itu adalah hewan yang senang berkawanan, berkumpul bersama-sama satu sama lain ya. Kita lihat ya, ada seekor induk domba yang sekarang ini sedang bersama dengan anaknya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, domba itu tidak bisa mencari makan sendiri. Itu adalah karakteristik daripada domba. Domba itu harus selalu dihantarkan ke tempat makanannya. Mereka harus dibawa oleh seorang yang disebut sebagai gembala. Nah, ini adalah gambarnya. Gembala. Apa pekerjaan dari seorang gembala? Gembala ini membawa domba-domba untuk bisa makan, mencari tempat makanan, biasanya padang rumput. Nah, gembala ini mendampingi, menjaga supaya mereka bisa makan atau domba-domba ini bisa makan dengan baik, anak-anak. Dan juga jangan sampai ada hewan buas yang akan memakan domba-domba ini. Karena domba tentu adalah hewan yang lebih lemah atau lebih ringkih dibandingkan beruang, macan atau singa yang ada di tempat yang terbuka. Nah, gembala ini menjaga domba-domba ini supaya tetap berkumpul dalam satu kawanan dan juga bisa makan dengan baik. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini menggambarkan bahwa Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus adalah gembala. Allah sebagai gembala, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Dan Allah akan senantiasa memberikan kebaikannya.
di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di gambar ini. Dombanya bahkan digendong oleh Tuhan Yesus. Siapa di sini yang masih suka digendong papa mama? Apa rasanya? Seru ya, digendong. Wah, anaknya Pak Pendeta ada 2. Senang sekali mereka minta digendong di belakang. Wah, mereka sangat senang sekali. Papa, gendong. Wah, mereka sangat senang sekali. Nah, sama juga seperti domba-domba ini. Atau kita sebagai domba-dombanya Allah. Kita senantiasa dijaga, senantiasa dipelihara oleh Sang Gembala kita. Yakni Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kalau begitu kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita perlu bersyukur kepada kebaikan daripada Tuhan. Apa saja kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ayo coba sebutkan. Kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Nah, yang pertama ini kebaikannya adalah kita sehat. Nah, sehat itu sesuatu yang mahal, anak-anak. Siapa di sini yang ingin sakit? Nggak ada ya? Dan semua pasti di sini dalam keadaan yang sehat kan? Wah, semua pasti ingin sehat, semua pasti ingin kuat. Yes, aku sehat. Nah, ini gambarnya. Wah, seorang yang sehat, senang sekali. Ya, dia suka berolahraga. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan apa? Diberikan kesehatan. Ya, bisa tetap beraktivitas walaupun sedang di rumah, tidak sakit, tidak lemah, tidak lemas. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Salah satu kebaikan Tuhan adalah kita sekarang ini diberikan kesehatan. Bisa bertemu dengan orang tua. Sekarang ini kita bisa beribadah. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa untuk bersyukur. Kalau bangun pagi hari, wah, jangan cepat-cepat langsung buru-buru bangun saja, anak-anak. Jangan lupa berdoa. Kenapa? Pagi-pagi setiap kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Dan kita bernafasnya tidak sesak. Nah, coba kita tarik nafas. Ya, hembuskan. Lega, enak. Kita bisa bernafas. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa supaya kita bersyukur kepada Tuhan, bisa bernafas. Kalau sekarang keluar rumah harus pakai apa? Wah, pakai masker. Harus pakai masker ya. Bernafasnya juga ada yang mengatakan jadi lebih susah. Lebih enak kalau tidak pakai masker. Nah, dulu kita keluar rumah sebelum ada COVID-19 ini, kita bisa keluar rumah tidak menggunakan masker. Tapi apakah dulu kita bersyukur? Wah, enak bisa keluar rumah. Mungkin kita tidak bersyukur atau kita lupa bersyukur ya anak-anak ya. Sekarang kita keluar rumah harus pakai masker. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah jika kita ini dalam keadaan yang sehat. Senantiasa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan itu, yakni kesehatan. Yang kedua, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga bersyukur saat ini anak-anak masih bisa belajar walaupun harus belajar di rumah. Nah, coba kita lihat gambar ini. Wah, dia senang sekali. Belajar bisa ditemani oleh papa. Nah, siapa di sini anak-anak yang belajarnya juga ditemani oleh papa dalam mengerjakan? Tapi bukan papa ya yang mengerjakan tugas pekerjaan sekolahnya ya. Anak-anak belajar mandiri, mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, bersyukur. Kita, anak-anak khususnya, masih bisa belajar di rumah. Ya, belum bisa bertemu di sekolah, belum bisa bertemu dengan bapak ibu guru, karena situasi seperti sekarang ini. Tapi ada orang tua yang menemani di rumah.
ada papa, ada mama, ada oma, atau siapapun yang menemani. Dan jangan lupa, tetap serius belajar walaupun belajarnya saat ini sedang di rumah. Ya, tetap bersyukur belajarnya bisa dilakukan sekalipun ada di rumah. Nah, sekarang juga belajar secara online. Bersyukur. Kenapa? Karena ditemani oleh mama kalau di gambar ini. Nah, siapa di sini yang selalu mengikuti kegiatan online yang dilakukan oleh sekolah? Ya, anak-anak tetap serius mengikuti kegiatan belajar secara online, tetap mengerjakan tugas-tugas dengan bersukacita, tetap melakukan tugas tanggung jawabnya juga dengan semangat dan bersukacita. Nah, anak-anak banyak sekali di daerah yang tidak punya jaringan internet, yang tidak punya handphone seperti orang tuanya anak-anak, yang tidak punya laptop seperti gambar ini, maka mereka mengalami kesulitan sekarang ini anak-anak. Karena hampir sebagian besar di Indonesia, di seluruh Indonesia ini, sekarang semuanya sekolah-sekolah tidak bisa melaksanakan sekolah dengan tatap muka, dengan ketemu teman-teman, dengan ketemu bapak ibu guru, pergi ke sekolah, belum bisa dilakukan. Sekarang dilakukan di rumah. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka yang di daerah, yang tidak punya gadget, tidak punya alat-alat elektronik yang membantu sebagai media komunikasi, mereka sangat kesulitan. Apalagi kalau jaringan internetnya tidak ada atau sangat lambat. Nah, kita perlu bersyukur. Orang tua sudah punya gadget, sudah punya laptop, dan itu bisa dipergunakan. Maka jangan hanya dipergunakan untuk apa? Main game, ya. Jangan dipergunakan main game, ya. Mama papanya tanya, lagi ngapain itu? Lagi ngerjain tugas dari sekolah, Pak. Lagi mengerjakan tugas dari sekolah, Ma. Ternyata sedang asyik main game online. Wah, ini kesempatan. Tidak ada yang mengawasi. Mama papa nggak lihat. Bapak ibu guru juga nggak tahu aku sedang ngapain. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat dan bersukacita. Walaupun sedang belajar di rumah secara online. Lebih daripada itu, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur. Karena lewat cinta kasih daripada Tuhan, Tuhan boleh terus memelihara kehidupan kita. Percayalah, nanti tidak lama lagi kita pasti akan bisa kembali ke sekolah. Kita bisa keluar rumah, kita bisa beraktivitas. Tapi sekarang kita juga tetap bersyukur walaupun hanya bisa beraktivitas di dalam rumah. Kita bersyukur Tuhan kita adalah Sang Gembala yang sangat baik. Ia dikatakan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, dibaringkan di padang rumput yang berumput hijau. Bukan di tanah yang keras, anak-anak. Bukan di tempat yang tidak ada makanan, anak-anak. Tetapi di tempat yang penuh dengan rumput. Sehingga domba-dombanya menjadi, wah, bukan gendut ya, tapi menjadi domba-domba yang sehat. Domba-domba yang kuat. Dan juga dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan air yang deras. Wah, coba kalau domba masuk ke dalam air yang deras. Wah, nah domba itu bisa hanyut. Domba itu bisa mati. Domba itu bisa tenggelam. Nah, anak-anak, domba dikatakan dibawa oleh Allah, dibimbing. Dibimbing itu diarahkan, dituntun ke air yang tenang. Setelah dikenyangkan lewat rumput yang hijau,
domba-domba itu kemudian dilegakan lewat air. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama mengatakan ini sebagai ungkapan syukur kita. Ya, mari sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Aku bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang memberkati, senantiasa bersukacita. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat cinta kasih Tuhan, kami boleh senantiasa bersyukur. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah, sehingga boleh terus berkonsentrasi mengikuti pelajaran secara online. Berkati juga orang tua yang mendampingi, supaya para orang tua diberikan kesabaran. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru, sehingga para Bapak dan Ibu Guru tetap diberikan kesehatan dan juga boleh senantiasa memberikan materi-materi dengan bijaksana untuk membantu setiap pendidikan dari anak-anakmu yang sekarang ini sedang menjalani pendidikan di SDK BPK Penabur Sumarekon, Bekasi. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir, agar situasi ini boleh menjadi semakin lebih baik, kami bisa beraktivitas kembali seperti sedia kalanya. Kami berdoa untuk setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan juga boleh memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kini kita akan bersama menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita menyambutnya dalam kerendahan hati dan penuh syukur. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, menuntun kehidupan engkau dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti ibadah dengan tertib. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Alex kepada anak-anak kami SDK Penabur Sumarekon, Bekasi. Terima kasih untuk tim kreatif guru DSB, sehingga ibadah virtual ini boleh berjalan dengan lancar. Tetap semangat, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.